Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mengobrol-ngobrol tentang isu tentang penanganan dan pencegahan COVID-19. Menurut teman-teman bagaimana? Menurut saya COVID-19 di Indonesia sungguh sangat menyebabkan banyak sekali masalah mulai dari perekonomian, krisis kesehatan, dan lain-lain sehingga membuat tatanan di Indonesia untuk sementara waktu ini cukup terganggu. Nah, maka dari itu kita kedepannya akan membahas tentang bagaimana cara kita sebagai masyarakat Indonesia untuk memperbaiki itu dalam rangka membantu pemerintah dalam menyelesaikan pandemi ini. Mungkin bisa ditanggapi. Waktunya untuk diskusi ini. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi, saya ada pertanyaan kepada teman-teman karena di sini banyak pro dan kontranya tentang COVID ini. Menurut kalian, apakah pemerintah Indonesia itu sudah tepat dalam menangani corona ini? Dan apakah kebijakan pemerintah itu sudah dapat memberi ketenangan bagi masyarakat Indonesia? Karena menurut saya semua peraturan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia sudah kebanyakan ditaati oleh masyarakat. Namun kenyataannya masih saja banyak kasus yang lebih meningkat, sehingga membuat masyarakat itu bingung apakah pemerintah ini sudah berhasil memberikan peraturan yang benar atau memberikan aturan seperti lockdown itu sudah benar atau belum. Nah, di sini maksud saya adalah sebagai mahasiswa nih, kalian kan orang yang aktif. Menurut teman-teman, apakah peranan pemerintah saat ini dalam menanggulangi bencana COVID ini sudah tepat atau tidak? Tuh. Menurut saya sebagian sudah tepat, sebagian belum tepat. Masih banyak pro dan kontra. Menurut saya pemerintah harus meningkatkan edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat itu mengerti kalau COVID itu beneran ada dan juga berbahaya kalau tidak ditanggapi dengan serius. Masalahnya masyarakat Indonesia itu mudah tergiring opini jika tidak diberi edukasi yang benar. Sudah diberi edukasi pun masih banyak yang tidak percaya. Kalau sama kayak Mas Aziz, kayak peraturan dari pemerintah itu udah ada, kayak misal pakai menegakkan prokes itu kan udah ada peraturannya. Itu kalau kayak gitu tuh menurut saya itu tuh dari kesadaran diri sendiri. Jadi gimana kita melaksanakan peraturan-peraturan tersebut. Misal dari hal kecil itu, kalau misal kita menaati aturan yang ada, pasti peningkatan corona yang sangat pesat itu pasti akan menurun dengan cepat. Menurutku itu. Dan di sisi perekonomian itu memang sangat berdampak sekali sih, apalagi untuk pekerja-pekerja yang penghasilannya tidak tetap seperti itu. Kalau menurut soalnya sendiri, gimana peraturan tentang pembatasan jam malam dan sebagainya? Kan ada juga yang menanyakan bahwa corona itu tidak keluar cuma di siang hari, tapi juga di malam hari juga. Apakah kebijakan itu sudah tepat? Sedangkan banyak masyarakat kecil yang berdagang pada malam hari gitu. Nah, itu menurut saya masih banyak pro dan kontra dalam menanggapi peraturan jam malam ini ya. Di sini negatifnya itu masyarakat menengah bawah yang berjualan di jam malam seperti angkringan dan lainnya itu penghasilannya menurun. Sisi positifnya kasus positif corona menurun dan tindak kejahatan di malam hari pun juga berkurang. Menurut saya peraturan ini harus dikaji ulang agar tidak merugikan bagian kelompok maupun ya benar Mas Aziz. Teman-teman, sejauh yang kita tahu, kalau misalnya salah satu penanganan COVID sendiri itu kan vaksinasi. Nah, menurut kalian itu vaksinasi itu sangat penting atau enggak? Bisa menanggapi ya? Ya. Menurut saya vaksin itu
bagus, sebenarnya bagus untuk imun kita sehingga kita terhindar dari COVID ini. Tapi di dalam negara kita itu vaksin yang diberikan sekarang mengalami pro dan kontra gitu. Kayak ada masyarakat yang memang percaya, ada yang memang masyarakat iya nih boleh nih, bagus nih. Tapi ada juga yang masyarakat yang apaan sih, belum terjamin, belum terbukti gitu. Jadi mengalami pro kontra sehingga masyarakat itu masih ragu gitu kayak sama pemerintah ini langkah itu udah bener atau belum gitu. Dan itu terbukti dalam kejadian-kejadian yang viral di berita itu ada yang mengalami sakit kulit atau sampai bahkan meninggal itu ada. Kalau nggak salah saya ada baca di artikel di Instagram. Nah, sehingga dalam keraguan itu menjadi masyarakat tuh kayak menolak gitu. Saya nggak mau divaksin, nanti gini ada penyakit gini malah penyakit menjadi parah gitu. Aturan untuk wajib vaksin. Nah, di sini pro dan kontranya adalah karena manusia itu memiliki hak asasi manusia gitu. Mereka berhak bisa menolak dan menerima gitu. Tapi ketika vaksin itu diberikan dan masyarakat menolak, pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa masyarakat Indonesia wajib vaksin. Nah, sehingga itu melanggar hak asasi manusia. Pertanyaan ya untuk teman-teman, bagaimana pendapat teman-teman terhadap peraturan itu gitu? Apakah sudah tepat atau bagaimana? Ya. Izin kami. Ya, silakan Mas Edwin. Jadi kalau sebelum ke situ mungkin lebih baiknya ya pemerintah itu kayak edukasinya itu harus lebih lagi tuh penyampaiannya, terus bagaimana dari tahap penelitian vaksin dari A sampai Z itu harus transparansinya harus diperjelas lagi kepada masyarakat. Jadi masyarakat itu tahu oh vaksin itu begini diproduksi oleh ini terus diuji ini dan hasilnya sebagai menjadi seperti ini gitu. Nah, yang membuat masyarakat ragu dan tidak percaya sama vaksin adalah banyaknya kabar-kabar yang di luar sana yang bilang vaksin itu tidak aman dan lain sebagainya dan banyak efek buruknya. Nah, apabila edukasi dan pembuatan itu jelas dan penelitian juga sudah sangat jelas, mungkin masyarakat akan lebih menerima dan secara kesadaran diri tidak terpaksa lagi untuk divaksin. Mungkin begitu. Menerimanya ya. Iya, saya juga setuju sih. Soalnya kayak saya pribadi juga bingung sebenarnya tuh gimana gitu ya. Terus kalau tentang pendataan korban corona kayak berapa yang positif, berapa yang negatif. Sekarang kan kayak kurang transparan gitu. Kayak dulu itu kan masih ada kayak informasi tentang berapa yang terjangkit corona kayak gitu. Kayak sekarang tuh kurang transparan gitu rasanya. Kalau Galang gimana? Ya, izin menanggapi informasi dari pemerintah sekarang tuh rada minim menurut saya. Contohnya dulu kan pas corona itu kan data yang itu kan pasti diteruskan. Nah, sedangkan di tahun ini yang terbaru ini udah jarang banget dari pemerintah tuh mengupdate dan di-share ke masyarakat luas. Saja. Jadi intinya gini ya, masyarakat itu takut atau tidak percaya vaksin karena kurangnya informasi dari pemerintah dan kurangnya komunikasi tentang amannya vaksin itu bagi kesehatan masyarakat, seperti itu ya jadinya sebagai kesimpulan. Jadi pemerintah harus melakukan edukasi lagi, terus transparansi informasi ke publik, dan sehingga masyarakat menjadi welcome untuk menerima vaksin itu
sebagai sarana untuk memberantas virus COVID-19 di Indonesia.